Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial mengenai data mining. Nah, di video sesi kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan exploratory data analysis menggunakan library Python yang namanya Detail. Untuk pengantarnya, kita kembali ke slide ini ya. Jadi exploratory data analysis ini adalah semacam analisis untuk mendapatkan gambaran awal terhadap data yang kita punya. Jadi korelasi antar kolomnya seperti apa, mana yang kuat, mana yang lemah, kemudian adakah kolom yang kosong. Jadi itu ya, ini akan sangat berguna untuk kita sudah dapat memperkirakan nih, kalau ini kita akan masukkan ke artificial intelligence akan berhasil atau tidak. Nah, di video sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan library Sweetfish. Sekarang kita coba menggunakan library merek lain yaitu Detail. Kita coba install ya. Oke, jadi Detail juga merupakan library pemrograman bahasa Python. Maka kita install menggunakan Miniconda juga. Kita masuk ke Miniconda ya. Perintah installnya adalah conda install. Jadi -c conda force adalah opsional ya, tapi direkomendasikan karena channel conda force cenderung koleksi library-nya lebih lengkap dan lebih update. Seperti biasa kita perlu konfirmasi, ketik Y lalu tekan enter, proses installnya akan berjalan. Oke, executing transaction done, berarti proses installnya sudah selesai. Library Detail siap digunakan di pemrograman Python ya. Kita lanjutkan dengan pemrogramannya ya. Saya tulis judulnya dulu, exploratory data analysis dengan Detail. Seperti biasa kita mulai dengan import library-nya dulu. Detail yang baru saja kita install ya. Seperti biasa kita mulai dengan membentuk data frame-nya dulu dari file CSV. Kita pakai file CSV yang biasa ya. Saya beri nama df tes dulu. Oke, data frame-nya terbentuk. Sekarang tampilkan dalam Detail. Perintahnya adalah detail titik show. Kita perlu masukkan parameter ini, datanya, nama data frame-nya, name bebas sih, tapi supaya rapi saya sesuaikan nama filenya. Dan ini yang perlu diingat, open browser true. Nah, di sini Detail punya kelemahan ya dibanding Sweetfish. Kalau dalam Sweetfish kan kolom targetnya bisa ditunjuk, dalam Detail tidak bisa. Cuma perintahnya Detail jauh lebih simpel dibanding Sweetfish. Tinggal begini saja langsung di run. Nah, langsung keluar pop-up dalam web browser default. Ini ya hasilnya seperti begini. Jadi seperti spreadsheet Excel. Kita lihat hasilnya ya. Ini menunya di ujung kiri atas. Fiturnya sebenarnya ada banyak sekali. Cuma kita belum bahas semuanya ya. Kita bahas yang simple dulu.
yaitu describe. Describe akan menceritakan data yang kita punya, kolomnya apa saja bersama tipe datanya. Nah, kalau diklik dia akan keluar detailnya. Misalnya saya klik kolom gender nih. Di sebelah kanan keluar detailnya. Tipe datanya di kolom ini ya. Jadi kita kembali ke kolom gender. Di sini muncul ya. Jumlah barisnya ada sekian. Yang kalau ada yang kosong akan tercapture di sini. Terus unique 2, jadi dia adalah kolom kategorikal tapi variasi datanya cuma ada 2. Terus 2 itu apa saja kelihatan di bawah nih. F ada sekian dan M ada sekian. Dia langsung terlihat di visualisasinya di sini. Word value counts. Tuh, F kelihatan frekuensinya 383. Di sini ada hovernya, ini namanya hover. M 266. Kalau data tipenya adalah string atau kategorikal, kliknya yang ini ya. Tapi kalau datanya angka, kliknya yang ini, value count. School misalnya. Kelihatan di sini ya, sama jumlah barisnya berapa. Yang tidak kosong ada berapa, yang kosong berapa kelihatan di sini. Terus jumlah variasi datanya kelihatan di sini, unique. Kalau ingin lihat distribusinya sama tadi. Ada GP dan MS. Yang GP ada 423, yang MS ada 226. Sekarang contoh kolom yang lain deh. Mjob. Saya klik sini dulu. Ini sama ya, jumlah barisnya di sini. Yang tidak kosong berapa, yang kosong berapa. Kalau ada kosong akan tercapture di sini. Sama seperti Sweetfish ya. Nah, cuma kali ini datanya kan kategorikal, tapi variasinya ada 5. 5-nya tuh apa saja? Kita klik sini aja kelihatan lebih enak. Tuh, other paling besar, services, at home, teacher, health. Masing-masing variasi data terlihat jumlah datanya, frekuensinya. Kita lihat yang tipenya angka ya. G2 misalnya. Oh, jumlah barisnya 649 sama, ini sama ya. Kalau ada yang kosong akan tercapture di sini. Terus yang paling sering muncul kelihatan di sini. Berapa kali munculnya untuk yang paling sering muncul? Ternyata paling sering muncul adalah 11, tertinggi 19, terendah 0, average rata-ratanya 11,57, median di tengahnya 11. Standar deviasi langsung tercapture di sini, varian langsung tercapture di sini. Unique ini jumlah variasi angkanya. Ini banyak sekali statistiknya, seperti yang di Sweetfish juga. Cuma kalau yang tipe datanya angka akan diklik bagian sini akan error. Nah, supaya tidak error kliknya di sini value counts. Jadi ini menunjukkan untuk yang G2 nya 13 frekuensinya ada 80, yang G2 nya 8 ada 40, dan seterusnya. Kalau misalnya kita tidak setuju dengan tipe kolom yang disediakan detail, kita bisa ganti seperti pada Sweetfish juga bisa ya. Apa contohnya? Ini deh, medu. Ini kan oleh dia diberi tipe data integer, angka bilangan bulat. Kita bisa ganti caranya. Ini kita tutup dulu. Medu ya. Scroll mana sih?
Oh, ini cara diklik, terus ini tipe conversion. Ini kan dia tadinya angka integer, mau saya konversi menjadi string, tinggal klik ini string, perintahnya di sini baca, terus klik aja apply. Kita kembali ke describe nya. Oh, ini describe. Kalau kita konversi, dia langsung pindah ke paling bawah. Terus sudah berubah kan menjadi string. Kalau string kan diklik sini tidak error. Cuma kalau string dia perlakukan 2 ini sebagai string, bukan angka. Jadi kalau sebagai string 2 sama 4 tidak ada yang lebih tinggi lebih besar. Saya tutup. Saya kembalikan ya ke angka. Apply. Saya kembali ke describe. Sudah kembali ke integer. Oke, jadi itu ya tentang describe dan bagaimana kita mengganti tipe data kalau di detail. Nah, yang perlu saya ceritakan lagi adalah ini korelasi. Kan salah satu tujuan kita melakukan exploratory data analytic kan melihat korelasi kan. Jadi untuk menilai apakah data kita cukup baik untuk dilakukan analitik dengan artificial intelligence. Nah, kembali ke tadi ya, detail sayangnya tidak bisa menunjuk kolom targetnya. Jadi di situ keunggulan Sweetfish. Jadi kita anggap misalnya kolom targetnya adalah G3. Nah, ini korelasinya bisa terbaca di sini. Yang punya korelasi kuat langsung di highlight dengan warnanya yang gelap. Ini kan terhadap G1 dan G2 dia korelasinya kuat. Mirip ya dengan yang terbaca di Sweetfish. Lainnya korelasinya lemah. Ini agak kuat ini, failures. Paling dalam detail harap maklum masih ada keluar error-error begini, ini karena masih dalam proses pengembangan ya. Semoga di versi-versi berikutnya error-error seperti ini sudah hilang. Kalau ingin saya tutup, saya close ya. Ya tadi ya, yang saya tunjukkan barusan adalah bagaimana kita melihat korelasi. Jadi sama seperti Sweetfish ya, kita bisa menilai kekuatan korelasi antar kolom dan mengcapture data-data yang hilang. Untuk detail jangan lupa sebelum ditutup, kalau kita sudah selesai jangan langsung disilang di sini ya, tapi klik di shutdown. Oke, kalau shutdownnya sudah selesai, tandanya di balik ke programnya ada tulisan ini executing shutdown, selesai. Oke, jadi begitu ya kalau kita melakukan exploratory data analysis yang menggunakan detail ya, ada plus minus sih dibanding Sweetfish. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya.